Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, Ustaz, apa kabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan Ustaz ya. Amin, amin, Allahumma amin. Posisi lagi di mana Ustaz? Di Bandung? Kebetulan saya di Bandung di rumah karena tadi mau di kantor di KUA, cuma wifi-nya tidak mendukung. Kalau di rumah insya Allah full, insya Allah aman. Iya. Sinyalnya kurang bagus di sana. Oh, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Budi Ramdhani selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan bersama-sama kembali di pesantren Ramadan online. Alhamdulillah di hari yang ke-8 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu untuk tetap bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan ibadah yang insya Allah penuh berkah di bulan Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita sampai di akhir Ramadan kita, di nanti sampai kita juga ibadahnya terus ditambah dan insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di hari ini, di hari Kamis 30 Maret 2023 telah hadir juga Ustadz Yoga Suara SPDI. Beliau adalah pengisi salah satu acara atau dai di TV Harmoni. Beliau juga Ketua Majelis Taklim Majidah Bandung. Betul ya, Sad ya? Ya, betul, Afan, betul. Alhamdulillah hari ini beliau yang akan mengisi pesantren Ramadan online di hari Kamis hari ini insya Allah. Dalam 1 jam ke depan insya Allah Bapak Ibu sekalian peserta pesantren Ramadan online, insya Allah kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya nanti di materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz. Silakan Bapak Ibu bisa chat di kolom chatnya Zoom ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan, pertanyaan yang terbaik nanti yang akan dipilih oleh tim kami dari Quran Cordoba yang akan kami bacakan insya Allah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara pesantren Ramadan online ini adalah acara yang setiap tahunnya kami adakan dari Quran Cordoba tentunya. Alhamdulillah ini tahun ketiga kami bisa bersama Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menunaikan salah satu ibadah yaitu thalabul ilmi. Walaupun dalam keadaan waktu itu dalam keadaan pandemi dan kalaupun sekarang sudah enggak pandemi, tetapi media yang dilahirkan semasa pandemi alhamdulillah masih kita manfaatkan untuk kita berthalabul ilmi melalui Meet Zoom atau Zoom meeting kali ini dengan program pesantren Ramadan online Quran Cordoba. Acara ini didukung oleh Sinar Masyariah, Sapwa Holiday, GLEK, Majelis Taklim Zakia Az-Zahra, Majelis Taklim Majidah, Majelis Taklim Sister Pilah, dan Majelis Taklim Arya Jipang, ada Wafi juga, dan juga ada Demam Ngaji. Dan tentunya tidak lepas dari itu ada media partner kami, yaitu TV Harmoni, dan Saling Sapa TV. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu sekalian, dari 3 penanya yang akan kami bacakan, tentunya akan kami berikan
3 Al-Quran terbaik, 3 Al-Quran bestseller dari Quran Cordoba, insya Allah. Bapak Ibu silakan nanti siapkan catatannya, nanti siapkan pertanyaannya, boleh langsung di chat, dimasukkan di kolom chat di Zoom nanti ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa ketika bertanya sampaikan nama dan dari mana, biar nanti ketika kami bacakan untuk menyampaikan hadiahnya, identifikasi datanya, alamatnya nanti bisa lebih mudah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan di pesantren Ramadan online kali ini, kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum lanjut kepada materi, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan dibacakan oleh Kak Putri Miftahul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah siap Kak Putri? Insya Allah. Mangga untuk Kak Putri dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Kak Putri yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan khususnya untuk Kak Putri sendiri dan umumnya kita yang mendengarkan pada sore hari ini dalam program pesantren Ramadan online Quran Cordoba. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah hadir 86 peserta pesantren Ramadan di sore hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allah pilihkan Bapak Ibu untuk senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu dimanapun, kapanpun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian terpilih oleh Allah saat ini
untuk bisa bergabung bersama kami di pesantren Ramadan online. Dan itu sebuah rezeki, dan itu sebuah keberkahan buat kita semua yang Allah hantarkan kita atau gerakan hati kita untuk tetap berikhtiar mencari ilmu dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dan dengan media sekarang ini, alhamdulillah menuntut ilmu tidak atau sangatlah mudah, baik melalui media online ataupun offline, kita langsung datang ke majelis-majelis taklim atau majelis ilmu. Dan alhamdulillah ini sebuah rezeki buat kita, dan ini menjadi anugerah buat kita bahwa Allah memilih kita sebagai insan yang terus berikhtiar untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah. Dan itu menjadi sebuah rezeki buat kita, alhamdulillah, yang patut kita syukuri. Baik, Bapak Ibu, ngomong-ngomong rezeki nih, karena rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi dan lain-lain. Tadi saya sempat menyinggung bahwa ini juga adalah sebuah rezeki, ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa berkumpul untuk mencari ilmu, yang insya Allah ilmu itu tidak akan putusnya apabila kita mengamalkannya, dan itu akan menjadi kebaikan yang terus mengalir buat kita semua. Nah, dalam kesempatan sore hari ini, alhamdulillah pemateri kita, Ustadz kita sudah hadir. Beliau tadi saya sampaikan, beliau adalah dai di Kota Bandung juga, dan Ketua Majelis Taklim Majidah Bandung, dai di TV Harmoni. Nah, beliau sudah hadir, Ustadz Yoga Suara SPDI. Dengan tema yang akan diangkat pada sore hari ini, kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dijemput? Nah, itu mungkin tema di sore hari ini. Kalau sudah rezeki dan sudah dijamin, untuk apa dijemput? Nah, itu mungkin bagaimana menyikapi rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentunya. Tetapi kenapa kita diikhtiarkan untuk menjemputnya, padahal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mangga kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Mangga, Ustadz. Hatunun nih, saya bahasa sudah sedikit. Hatunun Kang Ustadz Budi Ramdhani dari mangga Ustadz. Suami orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadratul kiram, para peserta pesantren Ramadan online di Quran Cordoba tahun ini, dan juga tentu segenap pimpinan ataupun karyawan dan juga semua yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Semoga sehat ekonomi, dan Allah tetap limpahkan berkah, rahmat, karunia di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Habibi tertinggi, Habibah tercinta, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat yang mulia, para tabi'in, tabi'in, hingga kita umatnya. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang terbaik, sekalipun kita hidup di akhir zaman. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah dan sunnah-sunnah yang beliau contohkan hingga akhir zaman. Insya Allah, mudah-mudahan semoga doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin Amin ya para Allah. peserta pesantren Ramadan online Quran Cordoba, sedikit tentu saya menyampaikan barangkali ada yang baru masuk, tadi sudah disampaikan oleh Kang Budi, tentu Kang Ustadz Budi, saya nama lengkap dan Yoga Suara, tapi biasa orang panggil Yoga Suara atau yang pendeknya Mang Yoga. Pendek sajalah biar mudah hafal. Insya Allah asli orang Sunda gitu. Jadi gayanya agak bahasa Sunda gitu Kang Budi. Saya kira dalang, Sat. Dalang Yoga Suara bukan ya? Gitu bukan ya. Tapi karena dekat mungkin dengan orang-orang seni ya, karena keluarga saya dibesarkan semua memang dari lingkungan seni. Cuma barangkali Alhamdulillah. saya sendiri yang sekolah mungkin pendidikannya lebih di keagamaan. Ya kalau adik-adik saya semua keluarga rata-rata lulusannya dari STSI. Mereka orang-orang seni, makanya dikasih nama Yoga Suara. Memang namanya agak ini ya. Tapi alhamdulillah berkah dari Allah bahwasannya salah satu barangkali dari sekian banyak di keluarga yang bisa berkiprah, artinya memanfaatkan ilmu di bidang agama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat secara umum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Kang Budi, berapa menit kira-kira untuk penyampaian materinya? Sebelum nanti mungkin ada sesi tadi ya tanya jawab, kira-kira berapa menit ini biar kita selesaikan. Baik. Acara kita sampai jam 17.00 saat. Jadi ada spare waktu mungkin 15 sampai 20 menit untuk sesi tanya jawab mungkin. Baik. Oke, siap, alhamdulillah. Terima kasih Kang Budi. Saya panggilnya apa nih? Kalau peserta, saya kebiasaannya bilangnya Baraya, kawan-kawan, Sohib, gimana nih kepada para peserta? Kalau di Quran Cordoba itu biasanya kita panggil sahabat Quran Cordoba. Oke, sahabat Quran Cordoba dimanapun berada, wabil khusus tentu yang ikut Zoom ya, dan juga live streaming di TV Harmoni, berarti ada juga yang tidak masuk. Betul. Bisa betul. menyaksikan ya secara langsung di live streamingnya TV Harmoni tentunya. Baik sahabat Quran Cordoba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di prolog sudah disampaikan bahwa rezeki itu tidak terbatas pemahaman kita dengan satu macam saja. Misalkan orang kadang-kadang berbicara bahwa tidak punya uang, tidak ada rezeki. Ini pemahaman yang keliru. Aduh, tidak punya uang nih hari ini, berarti tidak ada rezeki. Padahal secara umum bahwa rezeki ini tidak terbatas kepada uang. Tadi sama Kang Budi sudah disampaikan. Sedikit saja sampaikan di awal, rezeki ini berasal dari kata rizq ya, dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi rezeki dengan arti segala sesuatu yang kita pakai, tentu untuk memelihara kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah untuk kita, dapat berupa tadi makanan adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki, usia kita adalah rezeki, uang juga rezeki, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita saat ini adalah rezeki yang sebesar-besarnya Allah titipkan kepada kita semua, tentu untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, karena rezeki ini berkaitan nanti dengan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji beliau dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang mensyukuri rezeki nikmat Allah, tentu Allah akan tambah rezeki itu dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Rezeki yang kita miliki saat ini adalah benar-benar rezeki yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Dengan tema yang sudah diberikan ini, rezeki itu sudah dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, untuk apa kita menjemputnya? Ini pertanyaan saya kira luar biasa ya dari tema ini. Rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Bahkan Allah sudah jamin pada saat kita masih ada di alam Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum ada itu sudah dijamin. Rezeki manusia itu sudah ada. Sudah dijamin, sudah ada ketentuannya dari Allah. Siapa, di mana akan dapat rezekinya apa itu sudah ada.
sampai juga ketika manusia terakhir. Jadi untuk apa tuh rezeki teh dijemput? Allah sudah jamin. Tapi ini ada pemahaman yang nantinya keliru. Orang kadang-kadang ketika berpatokan bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah, maka hanya berdiam diri, tidak menjemputnya. Kalau pertanyaan mah iya, untuk apa dijemput sudah dijamin? Betul. Sekali lagi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah sebelum kita lahir bahkan. Tapi untuk apa dijemputnya? Nah, ini yang ke depan nanti akan kita bahas sama-sama berkaitan dengan salah satu ayat dari Al-Quran ya, yang kaitannya dengan tema hari ini yang ada di surat Hud ayat ke-6. Ini ayatnya cukup populer, ayatnya cukup familiar di kita semua, terutama para santri, para ahli majelis yang senantiasa mengkaji kajian-kajian Islam di lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabim mubin. Kita berpatokan kepada ayat ini dan tidak satu pun makhluk bergerak, makhluk bernyawa. Di dalamnya ada kita, tentunya sebagai manusia di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi Allah itu sudah menjamin rezeki bagi semua makhluk. Bukan berarti hanya manusia saja. Semua makhluk, bahkan makhluk melata. Allah pun sudah jamin rezekinya. Nah, lantas kenapa kita harus menjemputnya? Bahwa rezeki itu harus kita cari. Padahal Allah sudah jamin. Rezeki itu sudah ada setiap orang. Dan tentu rezeki yang Allah berikan kepada kita, takaran dan porsinya berbeda. Saya dengan sahabat Quran Cordoba, tentu rezekinya berbeda. Bahkan saya dengan istri, dengan anak pun, rezekinya ada perbedaan. Tapi yang pasti adalah, kalau kita hanya berpatokan bahwa rezeki Allah jamin, kita tidak mau berusaha, tentu kita termasuk manusia yang lemah. Artinya manusia yang tidak ingin menjemput rezeki itu datang. Sekalipun sudah ada, rezeki itu sudah ada, tapi tidak ujug-ujug. Cek bahasa Sunda nama, brol, jol, ayah, tidak begitu. Kita hanya diam, misalkan diam di rumah, ya Allah rezeki gebrok misalkan, satu dus uang turunnya, enggak begitu juga. Tetap saja harus Luas, ada. Dian. Gimana? Ya kaget, langsung kaget turun dari langit. Kaget. Turun dari langit, nah begitu. Jebret, ayah. Nah itu kan orang akan kaget. Gimana iya? Nah, tidak begitu. Artinya bahwa rezeki terus ada harus diusahakan. Kan kadang-kadang begini juga. Orang yang berusaha, orang yang berikhtiar, orang yang bekerja juga belum tentu dapat. Apalagi komodai orang yang hanya diam berpangku tangan di rumah, menghayal misalkan, menghitung bintang di langit, menghitung genteng tetangga, menghitung pintu yang ada di rumah, itu nggak akan ujung-ujung rezeki itu datang. Ya, tapi tetap ada ikhtiar, ada usaha yang harus kita lakukan agar rezeki itu datang kepada kita. Jadi memahami ayat ini bahwa seluruh makhluk Allah ini termasuk manusia, rezekinya sudah pasti ada. Tinggal kita jemput di mana itu adanya. Karena kalau misalkan ke pertanyaannya kadang-kadang begini, orang kalau pemikirannya mungkin agak sempit, kalau rezeki sudah dijamin sama Allah, untuk apa dijemput? Tadi diam, untuk apa dijemput? Sudah yakin kita tawakal kepada Allah tanpa dulu usaha. Ya nggak begitu. Jadi tadilah kalau analoginya begini, sahabat Quran Cordoba ini lapar, gak usah makan, nanti juga kenyang. Ya nggak begitu, makan dulu, kenyang, nanti lapar lagi. Jadi rezeki juga begitu, harus dicari dulu, ada, nanti tidak ada dimanfaatkan, itu lain halnya. Ya, jadi memahami ayat ini di surat Hud ayat ke-6, bahwa kita yakin semua sudah dijamin. Contoh kecil begini. Kita tahu, bukan tahu ini ya, tahulah bahasanya. Kita tahu hafal di rumah kita saja.
ada yang namanya cak-cak bahasa Sundanya itu. Cak-cak ya, cak-cak, cecak. Ada nyamuk. Cek. Kalau cak-cak gitu ya, bukan cak-cak bodas, ini cak-cak yang ada di rumah. Asli binatang melata. Kalau kita pahami, kalau kita tafakuri, cak-cak mah tuh punya jangjang kata bahasa Indonesianya ya, tidak bahasa Sundanya apa itu sayap. Cak-cak tuh nggak punya sayap, tidak punya sayap. Makanan cak-cak, cak-cak itu nyamuk. Sedangkan nyamuk makhluk Allah kecil tapi terbang. Secara logika, kumaha caranya cak-cak ini bisa mengkonsumsi plok nyamuk, padahal nyamuk terbang. Itu ininya ya, contohnya. Kumaha caranya? Ini sudah jalannya. Kalau kasih kemampuan cak-cak itu untuk mengkonsumsi atau memakan nyamuk yang terbang. Padahal cak-cak mana nempel gitu ya, naplok di dinding, di langit-langit rumah. Sedangkan makanannya itu adalah makhluk Allah yang bisa terbang. Tapi yakin cak-cak ini tidak diam. Dia ikhtiar dulu, dia usaha dulu, baru bisa mendapatkan nyamuk untuk dia konsumsi. Apalagi kalau kita bicara manusia yang Allah beri akal, Allah beri pikiran, Allah beri ilmu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tadi dari mana datangnya rezeki kalau Allah sudah jamin? Ya bisa melalui pekerjaan yang berdagang, bisa mendapatkan rezeki dari Allah melalui perniagaan, perdagangan yang dia lakukan. Yang bekerja di perusahaan, dia pun sama, bisa mendapatkan rezeki dari perusahaannya berupa salary dan lain sebagainya. Orang yang mau jadi apapun, profesi apapun, itu pada dasarnya adalah dia sedang mengejar atau mencari rezeki yang sudah Allah janjikan tadi. Sudah Allah sebar di alam dunia ini. Kalau kita lihat di surat Al-Jumu'ah itu, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadkurullaha katsira. Jadi bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki. Itu sudah diperintahkan. Untuk mencari rezeki di mana saja. Karena alam dunia ini penuh dengan rezeki yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya. Tinggal kita kreatif, inovatif. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah rezeki, tapi tentu dengan cara yang hasanah, cara yang baik. Sahabat Qodoba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan beberapa ayat tentu. Ini boleh nanti dicatat apalagi kawan-kawan atau sahabat Quran Qodoba yang sudah memiliki Quran Qodoba ya. Karena begitu lengkap di Quran Qodoba ini ada yang tilawahnya, ada yang terjemahannya. Ini saya ingin sampaikan ini beberapa ayat saja yang akan nanti membuat referensi, menambah keyakinan kepada kita bahwa rezeki yang Allah janjikan itu tidak serta-merta, sekalipun ada rezeki-rezeki yang datang dari jalan dan arah yang tidak disangka-sangka. Kita harus akui itu. Ada cara, ada jalan yang tidak disangka-sangka, tapi tidak seperti itu juga. Ada prosesnya. Kenapa orang mendapatkan rezeki dari arah jalan yang tidak pernah disangka-sangka dari awalnya? Ini saya sampaikan dulu satu ayat atau ada beberapa ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran di dalam surat An-Najm. An-Najm itu surat ke-53, ayat 39 dan 41. Sekali lagi, di surat An-Najm, surat ke-53, ayat 39 sampai 41. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wa alaisa lil insani ila ma syaa. Dan bahwasanya manusia, ini kalimatnya, dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Di tanda kutip. Manusia ini akan memperoleh apa yang dia usahakan. Kalau saya bekerja di Kementerian Agama, Kota Bandung tentunya sebagai penyuluh agama Islam, berdinas di KUA Kecamatan Legon, saya akan mendapatkan apa yang saya usahakan. Sebagai karyawan Kementerian Agama, pegawai,
mendapatkan katakanlah gaji bahasa Sundanya atau salary atau pendapatan apa sebulan sekali. Itu yang saya dapatkan. Orang yang menjadi sopir angkot misalkan online, sopir online gitu, ojek online ataupun bis dan sebagainya, dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Termasuk para karyawan yang lain atau para wirausaha yang berjualan secara mandiri, yang memang baik itu partai kecil, partai besar, tentu dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Dan ini mengindikasikan bahwa kalau berkaitan dengan rezeki, berarti tidak serta-merta sekali lagi rezeki itu Allah berikan sekalipun kita sudah dijamin rezekinya. Kalau kita lihat di surat Hud ayat ke-6 tadi. Tapi tidak serta-merta itu rezeki Allah berikan begitu saja. Tentu ada usaha, ada ikhtiar dari kita hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mengejar dan mencari di mana rezeki itu ada. Yang Allah sudah sebar tadi di muka bumi ini. Ya, di muka bumi ini di surat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi Allah sudah sebar. Rezekinya itu banyak, tinggal kita mendapatkannya. Ya, sekali lagi di surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasannya manusia hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Jadi jangan berharap berpikir sesuatu yang tidak diusahakan akan datang. Misalkan ini contoh, kadang-kadang orang yang berdoanya begini. Allahumma rzuqna Fortuner, ya Allah berikan rezeki saya mobil Fortuner, tapi nggak bekerja. Penghasilannya nggak nyampe untuk beli Fortuner, nggak akan dapat. Jadi apa yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang diusahakan. Tuh, ya. Di ayat ke-40, wa ana sa'yahu saufa yaro. Dan sesungguhnya usahanya itu keluar akan diperlihatkan. Kelak akan diperlihatkan maksudnya. Oleh siapa? Oleh Allah. Hasil usahanya itu akan diperlihatkan. Oh, kalau saya bekerja di sini, oh ini hasil usaha saya. Ini hasilnya. Ini bentuk usahanya. Allah berikan, Allah perlihatkan kepada kita. Usaha yang kita lakukan. Perdagangan ya tentu ada perniagaan. Orang yang bekerja tentu ya ada pekerjaannya. Dan di ayat yang ke-41, summa yujzahul jazaa'al aufa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, ini yang diharapkan, bahwa apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, tentu harapannya adalah Allah membalas, Allah memberikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Itu dari surat An-Najm ayat 53, surat ke-53 ayat 39 sampai 41, yang mengokohkan keyakinan kita bahwa rezeki itu sekalipun Allah jamin, tapi tidak serta-merta rezeki itu Allah berikan tanpa ada ikhtiar, usaha yang kita lakukan. Kadang-kadang juga ada begini, para sahabat Quran Qodobah, ada orang begini. Contohlah nih dalam kehidupan masyarakat. Kenapa kamu tidak bekerja? Saya mah tawakal saja kepada Allah. Insya Allah yakin tawakal. Nah, bahasa tawakal ini kan sesuatu yang salah dalam penerapannya. Tawakal ini, kita bertawakal setelah ada ikhtiar, setelah ada usaha. Misal satu contoh dulu begini. Rasulullah SAW pernah didatangi salah satu sahabat yang berkunjung kepada rumah baginda Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fulan, biasa bercengkrama seperti itu. Lalu Rasul tanya kepada sahabat, Fulan, kamu kesini naik apa? Pakai unta ya Rasul. Nah, dulu mah unta. Tidak ada Honda, tidak ada Toyota, ya, tidak ada Fortuner, tidak ada kendaraan-kendaraan begitu, unta gitu kan. Kamu pakai unta sini? Ya Rasul. Di mana unta kamu? Ada di luar ya Rasul. Sudah kau ikat? Wah, saya tawakal saja kepada Allah ya Rasul. Orang ini sama Rasul diperingatkan. Kamu jangan begitu. Tawakal itu ikhtiar dulu. Untanya ikat dulu, baru tawakal kepada Allah. Tidak hanya unta dibiarkan, tidak diikat, nanti akan hilang untanya. Sama dengan kehidupan kita di sekeliling kita lah. Kadang-kadang begini contoh juga. Misalkan nih sahabat Quran Qodobah yang sudah punya anak, misalkan punya anak yang usianya sudah katakanlah dewasa ya, akan memasuki jenjang pernikahan, sedang ta'aruf misalkan,
ada salah satu calon mantu lah bahasa Sunda nama pimpinan tuen gitu ya, calon mantu datang ke rumah berkunjung kepada kita, calon mitohanya ya, calon mertuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asep, misalkan namanya Asep lah, kadang-kadang orang Sunda. Asep, sehat, sehat, mangga duduk. Nah, duduk. Ngobrol saja sama orang tuanya, orang tua istrinya, calon istrinya. Ditanya nih sama calon mertuanya, Asep, ka dieu ke sini, Asep pakai apa? Pakai angkot atau pakai kendaraan pribadi? Oh, saya pakai motor, Pak. Alhamdulillah sudah punya motor. Alhamdulillah, Pak. Nyicil misalkan begitu ya. Ini nyicil ya motor begitu. Di mana motornya? Ada di luar, Pak, di belakang pagar. Oh, bagus satu. Sudah dikunci belum? Ah, nggak usah, Pak. Nggak usah dikunci. Saya mah tawakal saja kepada Allah. Ah, ini salah. Ya, motor ini dikunci saja suka digondol sama maling, apalagi tidak dikunci. Ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Usaha pun demikian. Hayu dagang dulu, dagang. Setelah dagang kita berikhtiar, berusaha, mencari keuntungan yang halal tentunya, baru kita tawakal kepada Allah. Berserah diri artinya tawakal itu setelah usaha. Ya kan kalimatnya begini, orang yang berdoa tanpa usaha kosong. Orang yang usaha tanpa doa sombong. Nah kan begitu. Jadi harus seimbang. Ayolah kita berusaha dulu yang dagang, yang bekerja. Nanti hak daripada kita bekerja, hak daripada perniagaan akan kita dapatkan setelah kita bertawakal yang diawali dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran Qodoba yang dirahmati Allah, ada juga ingin saya sampaikan ini berkaitan rezeki. Rezeki yang datang tadi tidak disangka-sangka. Ada tidak ada rezeki yang tanpa disangka-sangka itu datang. Tapi ada proses di awalnya. Di surat At-Tolak tuh di ayat kedua ya, ayat akhir kalimat, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan keluar. Ayat selanjutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa ini akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau kita memahami ayat ini, oh, berarti ada rezeki yang seolah-olah di luar nalar kita, di luar pemahaman kita, pemikiran kita, ujung-ujung datang. Nah, ini juga pemahamannya kadang-kadang kita harus luruskan bahwa tidak serta-merta wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ini rezeki yang Allah berikan tanpa sangka-sangka itu tidak ada proses dulu. Padahal sebelumnya kalimat sunnah adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, sudah barang tentu kalau kita melihat kepada kategori atau kita pengertian takwa, bahwa takwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Yaitu perintah Allah itu ada usaha, ada bekerja, begitu kan, ada taat. Baru setelah itu Allah berikan, cuman jalannya tidak disangka-sangka. Kita mungkin pernah mengalami dalam kehidupan. Ketika kita ada kebutuhan, kita ada keinginan sebagainya, kita bingung dari mana. Ujuk-ujuk ada rezeki kan seperti itu ya. Saya ingat nih ada dua pemahaman dulu, ada guru sama murid, tapi redaksinya saya tidak terlalu ini ya, simpel saja. Ini dua imam mazhab ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i, guru dan murid itu. Imam Malik kan berkata bahwa rezeki itu tidak usah kita ini juga suka datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, oh tidak begitu, rezeki kita harus kita usahakan dulu. Nah, udah dua guru dan murid ini bercengkramalah satu sama lain. Nah, untuk membuktikannya, Imam Syafi'i ini keluar dulu itu. Dia keluar jalan-jalan, melihat ada sekelompok barangkali ya, sekelompok orang yang sedang memanen kurma. Nah, Imam Syafi'i ini menawarkan diri untuk membantu memanen kurma dengan harapan nanti ada imbalan. Betul saja, Imam Syafi'i ini dia membantu kelompok itu memanen kurma dan dia dapat bagian kurang lebih 1 karung kurma. Dia tersenyum, dia yakin dan apa yang yakini bahwa rezeki itu akan datang setelah diusahakan. Sudah dia bawa kurma itu, dia cicipin dan nikmati, bawa datang ke gurunya Imam Malik. Dia datang sampaikan, wahai guru, bahasa kitanya, ajengan Pak Ustadz, Pak Kiai, nih saya buktikan ucapan saya bahwa rezeki datang setelah kita diusahakan. Imam Malik tersenyum. Serilah bahasa Sundanya mah gitunya ngahehe. Saya juga betul.
apa yang disampaikan oleh saya apa? Rezeki itu kadang-kadang datang juga sendiri tanpa diusahakan. Nah, ini kamu bawa kurma kepada saya untuk dinikmati bersama-sama. Akhirnya dua guru dan murid ini saling tertawa. Nah, kalau kita dengar cerita ini tentu apa yang disampaikan Imam Malik tidak serta-merta bahwa kita seperti itu. Mungkin beda derajatnya ya, keilmuan, amalian beliau dengan kita. Mungkin beliau termasuk orang-orang yang memang benar salafus soleh, orang-orang yang ahli dalam agama, orang yang takwanya benar-benar jujur kepada Allah, maka rezeki itu min haitsu la yahtasib, wajar suku min haitsu la yahtasib. Barangkali itu memang ada rezeki yang tanpa disangka-sangka datang menghampiri kita. Sahabat Quran Cordoba yang dirahmati Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rezeki itu yang Allah siapkan, yang Allah sebar di muka bumi ini, kita dapatkan dari cara yang halal. Ini yang menjadi pangkal pokok, harus menjadi pertimbangan untuk kita. Tidak serta-merta bahwa rezeki itu kita dapatkan, rezeki itu kita miliki, tapi dengan cara yang dilarang oleh agama. Kita yakini dengan iman yang kuat, dengan keagungan Allah bahwa rezeki kita sudah dijamin, tapi tetap kita harus meraihnya, diawali dengan ikhtiar dan usaha. Setelah ikhtiar dan usaha, kita berserah diri atau bertawakal. Jangan sekali-kali kita menganggapan rezeki itu memang sudah segalanya ada, tapi tanpa ada ikhtiar dan usaha, tentu itu juga akan menjadi kosong. Nah, kalau kita yakini bahwa rezeki kita jemput, rezeki kita ambil dari mana tempatnya ada, yang harus kita benar-benar kuatkan bahwa bagaimana sekarang caranya mengambil, menjemput rezeki yang sudah Allah sebar di muka bumi ini. Tentu rezeki itu harus kita ambil, rezeki itu harus kita usahakan dengan cara yang halal, dengan cara yang hasanah, bukan dengan cara yang munkar atau dengan cara yang dilarang dalam kaidah agama. Silakan pedagang yang berdagang di pasar, jemputlah rezeki dengan cara yang halal, dengan tidak menipu pembeli yang datang kepada kita, dengan tidak mengurangi timbangan, dengan tidak menyembunyikan barang yang bagus, barang yang jelek dikeataskan, tambah juga berbohong, tambah juga dengan kalimat-kalimat dusta, maka itu rezeki yang kita dapatkan tentu tidak berkah atau barokah. Ya, yang bekerja, jadilah bekerja karyawan yang jujur, disiplin, maka kita akan mendapatkan prestasi, kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Ini yang menjadi pokok permasalahan bahwa bagaimana kita cara mencari rezeki dari Allah, menggapai rezeki dari Allah dengan cara bil hasanah, dengan cara yang baik. Kita tidak menghalalkan segala cara seperti orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak memahami atau tidak meyakini adanya Allah atau adanya Tuhan dalam alam dunia ini. Orang-orang ateis tentu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki kekayaan yang dia inginkan. Tapi kita sebagai orang beriman, ikhtiar diyakini dengan keyakinan kepada Allah, cara yang kita tempuh adalah yang baik. Jangan sampai kita mendapatkan rezeki dengan cara yang munkar, misalkan melalui perjudian, mengundi nasib, mengorbankan segala sesuatu, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kita mengambil harta orang dan sebagainya, memakan dengan cara yang batil yang dilarang dalam agama. Karena kita khawatir dalam kehidupan sekarang. Ini saya khawatir sekali. Kalau misalkan dahulu tahun 90 sekian ya, kita ada yang namanya, mohon maaf, orang ini terlena, terbuai dengan satu permainan ya, judi kecil, judi besar seperti itulah, orang yang tulis-tulis, kode buntut lah bahasa Sunda dan sebagainya. Sekarang kan ada lagi. Nah, kadang-kadang orang ini tidak berpikir bahwa apa yang akan didapatkannya itu bukan sesuatu yang baik. Karena tetap apapun yang kita dapatkan dari cara yang diharamkan oleh agama, ya salah satunya dengan berjudi, mengundi nasib, tentu itu adalah haram. Khawatir bahwa rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang kita miliki, apalagi nanti diberikan ke anak-anak kita, istri kita, akan dikonsumsi oleh anak-anak itu dengan rezeki yang tidak halal, tidak berkah dan terlaknat dalam agama. Jadi mari kita semua yakini rezeki Allah jamin, tapi kita awali dengan usaha, dengan ikhtiar, tapi dengan cara ikhtiar dan usaha itu tidak menyalahi aturan kaidah syariat agama. Kita mencari rezeki dengan cara yang baik,
dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki yang kita dapatkan akan ada keberkahan, akan ada fadilah, manfaat tentunya untuk kita, untuk keluarga kita. Jangan sekali-kali kita mencari mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang salah, dengan cara yang halal menurut agama. Karena itu akan membahayakan dan itu akan merugikan kita semua. Saya kira itu dulu tentu yang disampaikan. Kita sharing saja, bukan berarti saya di sini nanti akan lebih baik. Kita sharing dengan tadi kata Kang Ustadz Budi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita sharing bersama berkaitan dengan sikap kita, keadaan kita, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan jaminan Allah tentang kehidupan kita, bahwa semua makhluk Allah itu sudah dijamin rezekinya. Tapi ketika Allah berikan jaminan itu, tidak serta-merta rezeki itu diberikan begitu saja tanpa ada ikhtiar dan usaha yang kita lakukan untuk menjemput rezeki itu. Kita meyakini bahwa Al-Quran kitab suci, di sini ada firman Allah bahwa rezeki sudah dijamin betul. Tapi sekali lagi, di ayat yang lain Allah pun mengatakan bahwa apa yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan, sebagaimana disampaikan tadi di surat An-Najm ayat 39. Itu dulu barangkali Kang Budi dan sahabat Quran Cordoba yang saya sampaikan, singkat, mudah-mudahan manfaat. Kita kembangkan tentu di sharing atau di pertanyaan. Sekalipun saya memahami ada kaidah begini, kadang-kadang kata guru ini murid yang baik adalah, atau murid yang baik, murid yang bager gitu ya, adalah murid yang tidak pernah bertanya kepada gurunya begitu. Tapi kalau ini kita buka dengan pertanyaan, ya kita sharing saja begitu Kang Budi ya. Karena begitulah pokoknya murid yang baik itu murid yang tidak pernah bertanya kepada gurunya begitu. Jadi hebat murid itu berarti sudah pandai. Itu saja mungkin ya, kita buka itu saja Kang Budi, silakan kita sharing bersama-sama berkaitan dengan tema hari ini. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, untuk apa kita menjemputnya. Demikian saya balikan lagi kepada host Kang Ustadz Budi Ramdhani. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Ustadz, masya Allah luar biasa. Paparan tentang rezeki ini di sore hari ini, dan tentunya pasti banyak sahabat Quran Cordoba yang menyaksikan live Zoom atau live streaming di TV Harmoni dan YouTube-nya Quran Cordoba juga, ataupun Saling Sapa TV. Insya Allah banyak pertanyaan yang masuk dan tadi banyak paparan-paparan tentang rezeki. Jadi tidak hanya kita berdiam diri karena sudah yakin bahwa Allah sudah menebarkan rezekinya di muka bumi ini, dan kita juga sudah diberikan rezeki sebelum kita lahir, tentunya. Tetapi tentunya ada ikhtiar yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Dan tadi Ustadz juga menyampaikan bahwa rezeki itu didapatkan dengan cara yang rezeki yang halal, tentunya dengan yang baik juga, yang thayyibun. Saat ada istilah halalan thayyiban. Wah, bukan hanya rumah makan ya, halalan thayyiban. Tetapi bagaimana kita menjemput rezeki itu yang halal dengan cara yang baik ya. Yang baik. Karena gini Kang Budi, saya ingat Allah ini kan tidak tidak melihat hasil ya, tapi proses yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kalau tidak bicara ini hasilnya begini, tapi prosesnya bagaimana begitu. Kalau prosesnya baik bila sana, tentu hasilnya pun akan baik begitu. Termasuk juga untuk menggapai rezeki, tentu dengan bil hasanah, dengan yang baik. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan alhamdulillah juga sudah disaring oleh tim kami pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan yang mirip-mirip kita gabungkan ya dengan pertanyaan yang sekiranya sahabat Quran Cordoba sudah terwakili pertanyaannya oleh Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, acara pesantren Ramadan ini telah berjalan selama 3 tahun. Alhamdulillah. Itu juga sebuah rezeki buat kita semua. Dan alhamdulillah, Ustadz, informasi aja mungkin kemarin waktu ketika Ustadz Edwin juga kami sampaikan, ini sekaligus doa dan harapan buat kami dari Quran Cordoba. Tanggal 26 Maret kemarin, alhamdulillah itu sebuah rezeki buat kami. Quran Cordoba sudah menyentuh tahun ke-11. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah ya. Amin, amin ya Allah. Nah, itu ini yang penting istiqomahnya itu. Alhamdulillah. Amin, dan tetap berkhidmat kepada umat ya. Dengan, amin, yang tentunya itu yang kita harapkan.
produk-produk yang terbaik tentunya untuk kitab suci, untuk memudahkan sahabat Quran Cordoba membaca, mempelajari, dan memahami isi Al-Quran untuk kehidupan Amin ya sehari-hari. rabbal Alhamdulillah, alamin. terima kasih Kang Budi. Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah. Dan Quran Cordoba tentunya tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz bahwa Quran Cordoba juga sudah melahirkan banyak produk, baik itu Quran hafalan, Quran terjemah, Quran Gimana? tematik, seperti Quran niaga ini, untuk mencari bagaimana mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi dengan cara yang baik atau dengan cara yang thayyib dalam berniaga. Wah, ini ada panduannya nih dari Quran Cordoba. Terus. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan untuk memiliki Al-Quran tersebut dan bisa mengamalkan tentunya ya. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, acara ini terselenggara didukung oleh Sinar Mas Syariah, Sapwa Holiday, Black, Majelis Taklim Zakia Az-Zahra, Majelis Taklim Majidah, Majelis Taklim Sister Pila, Majelis Taklim Arya Jipang, ada Wafi, ada juga Demam Ngaji. Dan insya Allah media partner untuk acara pesantren Ramadan online kali ini, untuk tahun ini, yaitu ada TV Harmoni yang secara live setiap pesantren Ramadan itu merelay melalui live streaming YouTube TV Harmoni. Dan juga ada Saling Sapa insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kami sudah mendapatkan 3 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dari sahabat Quran Cordoba, yang insya Allah akan kami bacakan. Yang pertama dari Ibu Dwi Budi Susilowati. Wah, namanya mirip-mirip nih, ada Budinya juga. Dari Ada Ibu Budinya Dwi. ya. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya nih, bahwa rezeki sudah ditentukan dan ditakar oleh Allah. Bagaimana dengan usaha ikhtiar yang telah dilakukan maksimal, dengan berniaga ataupun bekerja, tetapi tidak sesuai dengan harapan kita, kuantitas atau jumlahnya? Nah itu saat pertanyaannya. Jadi rezeki memang sudah ditakar dan kita juga sudah ikhtiar dengan maksimal, sekemampuan kita maksimal dalam pandangan manusia mungkin, baik berniaga ataupun bekerja, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Itu bagaimana Sat, menyikapinya? Mangga Sat. Baik, terima kasih Ibu Dwi ya, Ibu Dwi Ya. Budi Susilowati. Rezeki sudah Allah jamin, takarannya sudah ada, dan setiap orang tadi memiliki rezeki yang berbeda. Kita sudah berikhtiar, sudah berusaha dengan maksimal, tetapi Allah atau hasil yang kita dapatkan dari usaha itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana mensikapinya? Nah, ini butuh butuh keikhlasan yang luar biasa, butuh keikhlasan yang dalam. Jadi sampaikan begini, ada ikhlas, ada ridho. Ikhlas itu berkaitan dengan perbuatan, dengan amal. Bukan berarti saya di Kementerian Agama, motonya kan ikhlas beramal, bukan begitu. Jadi begini, ikhlas ini berkaitan dengan apa yang kita usahakan. Bu Dwi, saya yakin memahaminya bahwa apa yang diusahakan sudah maksimal, perniagaan, perdagangan, apa usaha dan sebagainya. Itu ikhlas. Satu kewajiban misalkan, kalau misalkan Bu Dwi ini bekerja untuk menafkahi, membantu suami, tadi menafkahi anak-anak, membantu suami dan untuk keperluan. Saya yakin ikhlas. Ikhlas ya. Nah, apa sedikit beda antara perbedaan ikhlas dan ridho ini? Ikhlas itu kita berusaha tanpa ada harapan apa-apa, kita ikhlas saja melaksanakan pekerjaan, berdagang, bekerja dan sebagainya. Dengan harapan tadi kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan apa yang kita usahakan. Ternyata yang kita dapatkan itu, yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan yang tentu diinginkan oleh kita. Di sanalah harus ada kata atau kalimat ridho. Ridho itu apa? Ridho itu rela dengan ketentuan yang telah Allah berikan setelah kita berusaha. Wa nardo bil qodo. Kita ridho dengan segala
ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ini mah benar-benar berkaitannya dengan keimanan kepada Allah. Terkadang kan begitu. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang jualan, rame, weh, gitu kan. Ditanyalah, ditegur sama kawannya, kok kamu gak sholat? Ini, oh, tanggung rame begini-begini. Nanti saya sholat. Nah, ketika kita sholat, ternyata dagangan jadi tidak rame. Nah, ini kan butuh-butuh keimanan, keyakinan yang kuat ya, bahwa ujung-ujungnya kita akan mensalahkan Allah. Dari apa yang kita usahakan ternyata tidak kita dapatkan sesuai dengan apa keinginan kita misalkan. Termasuk dengan apa yang dialami oleh Bedui misalkan, berusaha. Tinggal tadi Bedui, apa yang diusahakan kita adalah saya ini ikhlas mengerjakannya, berdagang, berjualan karena Allah untuk mendapatkan tentu hasil yang kita inginkan. Tapi ketika sudah ada takdir Allah itu apa? Misalkan yang kita usahakan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kuncinya adalah ridho, menerima ketentuan dari Allah. Kudrat, iradat, qadarullah yang Allah tetapkan untuk kita. Wa nardo bil qada. Kita ridho dengan ketentuan yang Allah berikan, dengan tetap kita berusaha. Kalau kata orang Sundanya mah kita teh aral subaha, dagang teh kieu wae, rugi, berarti kita menyerah. Berarti kita dipertanyakan ini nilai keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya awali juga kita tentu dengan husnuzon kepada Allah. Kalau hari ini tidak dikasih, barangkali lusa, barangkali nanti, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Berharaplah terus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah dengan penuh keimanan, dengan penuh harap. Tentu apa yang kita usahakan itu suatu saat akan melahirkan, yakin akan melahirkan hasil yang baik. Kalau keyakinannya kita kuat. Karena yang namanya usaha barangkali ya, kadang kita naik, kadang kita turun. Tapi tidak usah dia mau turun wae ya tadi wanardo bil kodo. Setelah kita ikhlas ridho saja dengan Allah, ketentuan Allah, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak memahami. Itu kan ketika tidak dagang teh rugi wae ini itu. Yang terpenting Bedui tidak menyerah, tidak mengeluh, tidak aral subaha kata bahasa Sunda namanya, tidak mengutuk, tidak mencari kambing hidung kambing hitam begitu, usaha saya jadi begitu. Tetap saja yakin Bedui sudah berusaha dengan ikhlas, sudah berikhtiar, ketentuan segalanya Allah yang berikan. Sebab manusia itu hanya wajib berusaha, tidak wajib berhasil. Itu kuncinya. Manusia hanya wajib berusaha, tidak wajib berhasil. Ketika kita diberikan keberhasilan dengan apa yang diusahakan, alhamdulillah. Ketika itu belum maksimal, kita pun alhamdulillah. Paling tidak, usaha itu tetap kita lakukan, usaha itu tetap kita kerjakan, dengan tetap kita berkeyakinan bahwa Allah suatu saat akan memberikan jalan yang terbaik. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan tidak puas untuk Bedui. Itu saja barangkali sedikit jawabannya Kang Budi. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertanyaannya, jawabannya maksudnya, Ustaz. Ya, jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi Ibu Dewi. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Ambarwati di Cimahi. Wah, dekat nih dari Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hal-hal apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan untuk mendatangkan rezeki dari Allah selain ikhtiar yang sudah kita lakukan? Nah, gitu, Ustaz. Ya. Mangga. Hal-hal ya berarti ya berkaitan tip dan lain sebagainya ya. Baik, itu Ibu siapa ya? Ibu Ambarwati dari Cimahi. Ibu Ambarwati dari Cimahi. Hal apa saja ya yang kita lakukan untuk menjemput rezeki setelah kita berikhtiar, kita berusaha. Ini banyak ya kaidah-kaidah yang tentu diberikan terutama oleh para alim ulama, para orang-orang ahli hikmah, bahwa rezeki itu akan bertambah, akan berkah ketika rezeki itu satu dibawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibawa ibadah adalah
rezeki yang kita dapatkan itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan porsinya. Lalu dengan bersedekah, ini saya nggak banyak saya sampaikan dengan bersedekah. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Khotbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, berkhutbah baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW faqala, dan beliau berkata, ya ayuhanas tubu ilallahi qabla antamuta wa badiru bil amali sholati qabla antusgilu wasilul ladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum bi. Nah, kalimat terakhir, wa kasrati sedekati fisiri wal alaniyah turzaku wa tungsoru wa tuzbaru. Nah, ini nih. Ini kalimat terakhir, wa kasrati sedekati fisiri wal alaniyah. Perbanyaklah kalian bersedekah. Wa kasrati sedekati fisiri wal alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ini kata Rasul, ini pesan Rasul. Tadi kalau di kalimat di awal itu ayuhanas. Ayuhanas itu kalimat umum, artinya tidak ada penghususan. Berbeda dengan saum sekarang di Al-Qur'an. Ayuhaladina amanu, orang yang beriman yang Allah panggil. Ayuhanas adalah wahai manusia. Wahai manusia itu ya. Salah satu dari terjemahnya ke sininya, tubuh ilallah, bertaubatlah kepada Allah, berbanyak amal soleh, watus antusgilu, terus bersilaturahmi. Dan yang keempatnya ini wakasroti sodakotu pisiri walania, bersedekahlah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa yang dijanjikan Allah? Turzaku watungsoru watuzbaru. Turzaku, Allah akan berikan rezeki yang banyak, melimpah. 2, rezeki yang begitu banyak untuk kita. Ini tips saja, 1 nggak banyak tadi ya. Kalau di ayat di hadis lengkapnya, tadi tip apa saja untuk mendapatkan sedekah usaha? Tadi tuh tubuh ilallah, bertaubat kepada Allah salah satunya. Nanti ada kaitannya dengan surat Nuh ayat 10 dan 12. Rezeki yang didapatkan dari cara awalnya dengan beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah. Ayuhanas tubuh ilahi qoblan tamuta, bertaubatlah sebelum datang kematian, ya. Wabadir bil amali sholati qoblan tuskilu, berbanyaklah berbuat baik sebelum datang waktu kesempitan, artinya sebelum kita sibuk. Wasilul ladhi bainakum, bersilaturahmilah kalian, bainakum di antara kita, boleh keluarga, tetangga, handai tolan, wasilul ladhi bainakum rabbikum bi kasrati dzikrikum bi, dan bersilaturahmilah kepada Allah secara vertikal dengan banyak berzikir. Wa kasrati sedekati fisiri. Tadi perbanyaklah sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan, turzaku wa tungsoru wa tuzbaru. Allah jamin rezeki kita melimpah, tungsoru Allah berikan pertolongan pada saat kita punya, tuzbaru dan Allah tutupi hajat kebutuhan kita semuanya. Jadi kalau saya ditanya untuk pertanyaan itu dari Ibu Ambarwati, saya pegang, saya pahami dari dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini, bagaimana rezeki itu Allah berikan kepada kita selain kita berikhtiar dan berusaha. Insya Allah Allah berikan rezeki yang banyak. Ya, jadi ada 4 poin tuh kalau saya ngambil dari hadis saja. Ya, dari hadis ini saja supaya rezeki itu bertambah. 1, taubat kepada Allah sebelum datang kematian. 2, perbanyak amal soleh, amal kebaikan. Ya, kalau misalkan sebelum kesibukan kita bersedekah tadi ya, membantu anak yatim, dan sebagainya. Lalu kita pun bersilaturahmi di antara kita dengan Allah, juga bersilaturahmi dengan berbanyak zikir, dan kita berbanyak sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jaminannya tadi, turzaku, Allah berikan rezeki yang melimpah selain dengan apa yang telah kita usahakan. Itu barangkali jawaban dari saya, ngambil dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Demikian Ibu Ambarwati dan Kang Budi. Baik, terima kasih Saad hatur nuhun. Mohon izin Saad, ada 1 pertanyaan lagi, dan Bapak Ibu sekalian, sahabat Quran Cordoba, mohon maaf nih, banyak pertanyaan yang belum bisa kami bacakan, belum bisa kami sampaikan kepada Ustadz. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berdiskusi lagi, bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sahabat Quran Cordoba. 1 pertanyaan terakhir Saad di sore hari ini, ya, dari Ibu Fariha. Ibu Fariha, izin bertanya Pak Ustadz, apakah betul ada orang yang menutup rezeki seseorang? Karena saudara saya seorang arsitek, sudah beberapa tahun ini
tidak mendapatkan order dan dia bilang rezekinya ditutup oleh orang lain. Wah, gimana nih Sad? Nih ada pertanyaan. Jadi saudaranya Ibu Fariha ini seorang arsitek dan sudah beberapa tahun ini tidak dapat order dan saudaranya ini bilang rezekinya ditutup sama seseorang. Mangga Sad. Oke. Ibu Fariha ya, kumaha cenah rezeki teh hese kehalangan apa ada rezeki itu yang dihalangi oleh katakanlah pekerjaan manusia. Bisa iya, bisa tidak. Manusia ini tidak punya kekuatan dan kemampuan, tapi manusia bisa bersekutu dengan makhluk selain manusia. Karena dengan keyakinan keimanan kita bahwa Allah menciptakan makhluk fisika, makhluk metafisika, makhluk yang nyata, makhluk yang gaib. Bisa saja seperti itu. Tapi tadi jawabannya bisa tidak, bisa iya. Karena ada beberapa kasus Ibu Fariha. Saya ini dengan kawan saya dulu di Majelis Kampung Dakwah di sekitar Kecamatan Buah Batu, kita punya tim yang namanya Ruqyah Syariah. Ruqyah yang syariah artinya ruqyah yang memang doa kalimat-kalimat itu kita ambil dari Al-Qur'an. Ada satu jamaah yang datang kepada kita. Tukang dagang lah, katakanlah tukang nasi goreng ya. Tukang nasi goreng itu dagang di salah satu tempat di apa namanya itu di tempat keramaian lah, mal atau seperti itu di halamannya. Dia mengeluh. Pertama, setiap dia berdagang itu berjualan bukan tidak laku. Tidak ada yang beli lah. Dia tidak laku merenya. Sementara itu tidak laku, tidak ada yang beli. Orang tuh lewat, ngelewat gitu, melong-melong. Nah, dia konsultasi. Coba konsultasi kepada kita, saya dengan tim karena kita punya tim Ruqyah itu, coba menelusuri awal seperti apa. Bukan berarti begini, oh saya percaya kepada kekuatan yang gaib, tidak. Percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Selain manusia kan ada setan, ada iblis gitu kan, ada jin, seperti itu. Nah, ternyata betul Pak, ini Bu Fariha memang hal seperti itu di luar nalar kita, tapi kita itu ikhtiar tadi ya. Ini ikhtiar nih bahasanya. Ikhtiar kita ke tempat jualannya, di tempat mangkalnya, kita di sana katakanlah mengerukia apa? Gerobak tempat dagangnya dengan firman-firman Allah atau kalimat-kalimat thayyibah yang kita ambil dari Al-Qur'an, berzikir di sana. Dan memang ini memang subhanallah, berarti kita yakini bahwa kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah, itu betul ya, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Setelah itu pendek cerita, jualannya itu ada yang beli lagi. Ya maksimal dulu ada yang beli cuman nggak maksimal. Banyak, bahkan dia bicara begini, datang lagi kepada kita. Ustaz, ada orang yang bilang gini ke saya tuh. Cenah inilah bahasa Sunda mah. Kemana wae mang tara dagang, abdi ngalangkung unggal dinten. Nah, dia bahasa begitu. Kemana saja mang tidak pernah jualan, saya tuh melewat tiap hari, mang tidak jualan, padahal tiap hari jualan. Nah, berarti tempat usaha itu seolah-olah ada yang ditutup. Ya, ditutupi oleh perbuatan manusia tadi yang bersekutu dengan katakan makhluk selain manusia. Ini jelas sudah salah ya. Saya tidak ininya kepada orang yang melakukan seperti itu, tapi ketika manusia sudah bersekutu untuk menghalangi, tentu dengan syariat dia ada-ada saja, pasti ada seperti itu. Ya, apa namanya itu? Kekuatan yang memang menutupi seolah-olah dia itu tidak jualan. Cek si Mama teh abdi mah dicalan tiap dinten. Nah, begitu. Tapi tidak kelihatan. Nah, itu ada ya. Hal-hal seperti itu ada yang dinamakan dalam kategori agama yang namanya sihir ya. Makanya Rasul pernah berpesan bahwa sihir, guna-guna, pel itu tidak boleh, haram hukumnya ya, itu tidak boleh. Tapi ketika manusia melakukan seperti itu berarti dia sudah bersekutu, sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi ya Ibu Fariha. Nah, kita kalau bicara solusinya, bagaimana solusinya? Tentu kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya yakin dengan salah satu surat ini di Al-Qur'an, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamalun. Ya, barang siapa yang berbuat amal kebaikan dari laki-laki perempuan karena yakin kepada Allah, karena iman kepada Allah, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh kesejahteraan. Barangkali jawabannya Bu, ini untuk menguatkan Bu Fariha, bisa tadi diamalkan hadis yang saya sampaikan, pertanyaan yang kedua dari Ibu yang dari Cimahi tadi, ya, dari Ibu Ambarwati. Itu bisa diamalkan. Satu, bertaubat kepada Allah. Ya, karena dengan bertaubat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, Allah turunkan
istighfar itu, maka di ayat selanjutnya di surat Nuh itu wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan mudahkan kalian mendapatkan harta kekayaan. Yang jualan mudah jualannya, keuntungan akan besar. Barangkali tadi tertutup oleh manusia ketika diawali tadi dengan amal soleh yang banyak dan keyakinan keimanan kepada Allah. Tadi juga diawali juga lagi dengan istighfar. Kita banyak amal soleh, kita banyak berhubungan silaturahmi dengan orang, kepada Allah juga silaturahmi dan perbanyak sedekah. Insya Allah hal-hal yang di luar nalar kita akan hilang sehingga kesan bahwa manusia menghalangi rezeki manusia itu bisa ada, tapi bisa terkalahkan dengan kekuatan yang super maha dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian Kang Budi dan Ibu Pariha, pertanyaan yang ketiga. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban tadi untuk Ibu Pariha bisa menjadikan satu solusi untuk saudaranya ya. Tentunya juga buat pelajaran buat kita semua. Dan tadi sudah dikasih tips bagaimana biar rezeki itu lancar. Tentunya harus ada keimanan tadi katanya. Terus ada ikhtiar. Ada ikhtiar secara keimanan kita yaitu dengan ibadah. Baik itu zikir kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk, dan tentunya tadi ada juga dengan sedekah ya, Ustaz. Gitu. Dan pertanyaan dari Ibu Pariha itu adalah pertanyaan terakhir di sore hari ini. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sahabat Quran Cordoba. Tapi jangan berkecil hati karena kami pesantren Ramadan online ini masih terus akan bersama Bapak Ibu sekalian dalam 1 bulan di bulan Ramadan ini insya Allah. Bapak Ibu sekalian, Quran Cordoba juga memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian menjemput rezeki melalui atau bersama Quran Cordoba. Kami punya bazar Ramadan Quran Cordoba, Ustaz. Ya. Selama 1 bulan penuh insya Allah. Bazar Ramadan ini ada di kantor kami yang baru. Alhamdulillah kami sudah punya kantor yang baru juga, Ustaz. Yang sebelumnya di kantor Setrasari Indah, Jalan Setrasari Indah nomor 33. Kini pindah ke Jalan Sukajadi 215 Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebetulan ada di sekitaran kota Bandung, bisa mampir ke tempat kami karena di tempat kami, di kantor kami ada bazar Ramadan. Dan dapatkan diskon menarik dari kami hingga 45%, Ustaz. Dan banyak produk-produk yang kami suguhkan. Baik produk untuk tilawah dari ukuran kecil, sedang, sehingga sampai ukuran besar. Untuk tadarusan misalkan jadi imam atau buat tilawah Bapak Ibu sekalian di rumah bisa. Ada Quran terjemah. Ada Quran hafalan yang bestseller dari kami yaitu Quran Al-Hufaz dengan metode one day one color. Ada juga Quran tematik dan juga Quran perkata lainnya. Masih banyak. Ada Quran tulis juga, ada Quran anak. Wah, pokoknya banyak. Bapak Ibu wajib hadir. Wah, harus hadir ke tempat kami, ke bazar Ramadan Quran Cordoba. Banyak diskon di sana, banyak hadiah yang akan kami suguhkan di sana. Baik, Bapak Ibu juga bisa berkesempatan bergabung bersama kami untuk jadi mitra kami, untuk jadi reseller kami, yaitu dengan bergabung dengan Mitrako, yaitu platform resmi reseller dari Quran Cordoba. Bapak Ibu bisa bergabung hanya cukup membeli 1 produk, sudah mendapatkan diskon hingga 30% untuk menjadi reseller Quran Cordoba. Bapak Ibu tinggal mengunjungi website kami, qurancordoba.com, atau mitraku.com, boleh ditulis, atau media sosial kami di Instagram Quran Cordoba, di TikTok juga ada, di semua media sosial juga insya Allah ada. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan di materi sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu-Bapak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sahabat Quran Cordoba yang menyaksikan melalui live Zoom streaming ataupun dari TV Harmoni dan Saling Sapa TV. Ustaz, closing statement mungkin sebelum acara ini kami tutup bisa disampaikan, Mangga? Baik, sahabat Quran Cordoba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita yakini bahwa rezeki sudah Allah jamin, apapun itu bentuknya, bahwa rezeki akan menopang kelancaran untuk hidup kita. Rezeki tidak hanya terbatas kepada berupa materi, tapi rezeki juga bisa merupakan kesehatan, bisa keluarga, anak-anak yang soleh, rezeki juga bisa berupa panjang usia, dan lain sebagainya. Yakini oleh kita bahwa Allah telah menjamin rezeki kita, tapi sekali lagi, berusaha, berikhtiar, ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik, Allah akan berikan rezeki yang berkah untuk kita ketika kita mengambil, menggapai, mendapatkannya dengan cara bil hasanah atau dengan cara yang baik. Itu saja, Kang Budi, yang saya sampaikan di akhir kegiatan pesantren Ramadan online ini. Baik, terima kasih Ustaz atas closing statement-nya, atas kesimpulan dari materi di hari ini tentang rezeki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tadi berhak mendapatkan giveaway dari Quran Cordoba, selamat untuk Ibu Dwi Budi Susilowati. Yang kedua ada Ibu Ambarwati dari Cimahi dan Ibu Fariha. Bagi nama-nama yang tadi saya sebutkan, bisa menghubungi, boleh dicatat Bapak Ibu ya, 0851 9544 4113. Nah, sudah muncul di layar ya Bapak Ibu. Yang tadi saya sebutkan, Ibu Dwi, Ibu Ambarwati, dan Ibu Fariha, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar. Baik. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di pesantren Ramadan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita Amin. semua. Dan Allah istiqomahkan kita untuk terus berdakwah melalui apapun itu, dan doakan kami juga untuk Quran Cordoba untuk tetap istiqomah dalam berdakwah melalui Al-Quran insya Allah. Bapak Ibu sekalian, acara ini diinisiasi oleh Quran Cordoba, alhamdulillah, dan didukung oleh Sinar Masyariah, Safwa Holiday, GLEK, Majelis Taklim Zakiyah Az-Zahra, Majelis Taklim Majidah, Majelis Taklim Sister Pilah, Majelis Taklim Arya Jipang, Wafi Demam Ngaji. Media partner kami ada TV Harmoni dan Saling Sapa TV. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Budi Ramdhani mohon undur pamit, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tapi untuk mengabadikan momen kali ini, kita berfoto sejenak seperti biasa. Saya mohon izin untuk mengabadikan momen kita kebersamaan. Mudah-mudahan ini juga, pertemuan ini menjadi wasilah kita bertemunya kembali di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah. Di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, diambil pose terbaiknya dari slide pertama. Mohon bersiap tim dari Quran Cordoba untuk mengambil gambar, untuk mengambil foto. Ya, slide pertama, bismillah. 1, 2, 3. Ya, dah. Slide kedua, Bapak Ibu boleh ikut di semua slide ya, karena nggak tahu nih Bapak Ibu di posisinya di mana nih. Senyumnya ditahan dulu selama 4 slide ini. Slide kedua, mangga. 1, 2, 3. Wah, ada yang jempol, ada yang senyumnya lebar, Masya Allah. Yang ketiga, slide ketiga, boleh dipersiapkan juga, siap. 1, 2, 3. Ya, ini yang terakhir saat mohon izin. Slide keempat. Ya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara pesantren Ramadan di sore hari ini, di hari ke-8 di bulan Ramadan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, tentunya terutama kepada Ustadz Yoga. Ini terima kasih Ustadz yang telah memberikan banyak ilmu buat kita semua. Dan kami ucapkan juga kepada semua yang telah mendukung acara ini, yang tadi saya sebutkan, media partner dan sponsor yang ikut bergabung bersama kami di pesantren Ramadan online tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di lain kesempatan dalam menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin saya Budi Ramdhani
Bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Ustaz. Sama-sama, berkah untuk semuanya. Dengan cover jaket? Kalau aku, pilih Hilwa dan Tihani. Makin lancar, makin bagus. Belajar baca Quran, pakai tartil aja. Al-Quran tajwid mudah yang super lengkap. Dengan Al-Hufaz Muslimah, tampil cantik dimanapun kamu berada. Cari Quran kecil dengan cover jaket? Hilwa dan Tihani, pilihanku. Hari ini semua pada sibuk sendiri. Pipi sibuk kerja. Mas Abin sibuk main game. Kalau Kayla, keasikan main piano. Jangan sedih. Enggak dong sayang, kan kita tetap punya family time. Kita kumpul aja. Aduh, sekarang udah makin berat ya. Meski punya kegiatan sendiri-sendiri, soal ngaji kita harus bareng-bareng. Alhamdulillah, dengan Quran Cordoba, kita jadi mengerti pentingnya arti keluarga. Quran Cordoba, inspiring people to love and live with Quran. Mushaf Kabir, lebih besar, lebih jelas dibaca. Sekolah di luar negeri bukan alasan buat enggak baca Quran. Aku bawa ini, Al-Hufaz Santri. Nyaman dibaca, ringan dibawa. Bun, anak masih suka ngompol. Udah coba toilet training belum? Kunjungi www.qurancordoba.com. Cari Al-Quran terjemahan. Al-Uswah aja. Ingat, yang ada subtitlenya. Sekarang aku udah bisa nulis bahasa Arab. Masya Allah. Kan ada Al-Quran tulis. Stop. Biar tahu kapan berhenti, pakai Al-Mubtadi Metalizing. Al-Quran tilawah dengan wakaf ibtidaiyah. Berangkat sekolah, jangan lupa bawa ini. Al-Hufaz Santri, nyaman dibaca, ringan dibawa. Mau belajar Quran dari nol? Gampang, kan ada tartil. Al-Quran tajwid mudah yang super lengkap. Aku udah gak ngompol lagi. Pintar anak ini. Kunjungi www.qurancordoba. Handphone kecil,
Kalau mushaf kabir, besar. Dengan Al-Hufaz Muslimah, kamu bisa tampil cantik di One day one juice, gak masalah. Al-Hufaz per juz, dari mana aja, kapan aja, bebas dibaca. Yang dipisah emang lebih mudah. Al-Hufaz per juz. Dari mana saja, kapan saja, bebas dibaca. Ayo, kenalah lebih jauh dengan sosok Nabi lewat buku ini. Muhammad Sang Yatim. Buku sirah sederhana, mudah, dan modern. Cari Al-Quran terjemahan, Al-Uswah aja. Ingat yang ada subtitlenya ya. Cari Quran kecil dengan cover jaket? Kalau aku, pilih Hilwa dan Tihani. Makin lancar, makin bagus. Belajar baca Quran, pakai tartil aja. Al-Quran tajwid mudah yang super lengkap. Untuk menggapai sesuatu yang besar, memang diperlukan perjuangan yang besar, semangat yang besar, dan terkadang masalah yang besar. Tapi kadang kita lupa, sesuatu yang besar itu harus dimulai dengan hal yang sederhana. Bismillahirrohmanirrohim. Perlu sebuah inspirasi agar tak salah langkah dan tak salah tujuan.
janji tampil keren setiap hari. Mau pas ketemu muka di kantor, atau pas muka ketemu monitor. Kami juga berjanji lebih menawan susah dilupakan. Saat di tongkrongan, atau pas lagi seru-seruan. Janji akan kompak tampil dahsyat habis-habisan dan bakal curi perhatian saat kumpul keluarga dan teman sampai ke acara lamaran. Ini janji kami, jadi keren tiap hari bareng Nibras dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Aduh, mual dan gak enak perut nih. Mana mau interview hari ini? Kenapa sih? Gak tahu nih, mual sama nyeri ulu hati, kembung lagi. Oh, itu sih biasanya kelebihan asam lambung. Minum nih Neosan Mafas, atasi cepat untuk sakit mah. Neosan Mafas merupakan obat sakit mah yang bekerja ganda dengan indikasi untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung yang tidak bisa diatasi dengan antasida. Kok bisa gitu ya? Cepet reaksinya. Neosan Mafas gitu loh. Untung aku selalu bawa, karena Neosan Mafas cukup 1 tablet sehari. Untuk gejala sakit mah menyerang, jangan lupa obat mah kerja ganda. Neosan Mafas, pilihan yang cepat dan tepat untuk meredakannya. Produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Siapa bilang baju muslim gak bisa keren? Nibras jadikan kamu lebih gaya. Keren buat jalan, stylish di tiap kesempatan. Serasi dipakai barengan, seru buat seragaman. Kemanapun kamu tampil melangkah, siapapun kamu, dewasa atau muda, semua mata tertuju padamu. Jadikan dirimu inspirasi dalam pesona baju muslim keren dan baru. Bersama Nibras, semua bisa bahagia.
Dapatkan di Nibras House terdekat. Wah, ngantuk kok nyetir. Maaf Pak, badan letih lesu, baru sembuh dari sakit. Minum Ultra Cup saja, membantu pemulihan masa penyembuhan dan menyegarkan badan. Ultra Cup, membantu menyegarkan badan. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso, karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Tetap masa depan